Selamat datang di Bijak News Kamis 3 Juli 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, Sudirman Said menyebut era Jokowi sebagai masa kegelapan demokrasi black hole yang menyerap etika, keteladanan, dan prinsip kepemimpinan. Dalam wawancara, ia menyoroti istilah parcok atau parpol copet yang hanya muncul di masa Jokowi, simbol dari pembusukan institusi demi agenda pribadi dan keluarga. Kita tidak pernah melihat bansos dibagi gila-gilaan atau KKN melibatkan mantu, mertua, keponakan, paman hanya pada masa Jokowi, tegasnya pada Rabu 2 Juli. Demokrasi berubah jadi sandiwara penuh kepalsuan ketika pemimpin tertinggi menyatakan satu hal ke publik, namun diam-diam merancang skenario politik dinasti. Kalau kita tidak naik dari lubang itu, kita akan makin terperosok, katanya. Menyerukan keberanian publik untuk menghentikan kemunduran ini demi masa depan Republik. Dibandingkan dengan para wakil presiden sebelumnya, dari Bung Hatta, Adam Malik, sampai Yusuf Kala dan Budiono, semuanya memiliki bobot intelektual, pengalaman, dan kontribusi nyata pada negara. Gibran sebaliknya, naik bukan karena kapasitas, padahal menurut data Bappenas, Indonesia butuh menciptakan 4 juta lapangan kerja per tahun, sementara hanya 1,5 juta yang tersedia. Di sisi lain, 60% anak muda usia produktif bekerja di sektor informal tanpa kepastian. Tapi di tengah darurat ekonomi, Wakil Presiden justru nihil kontribusi. Ia hadir bukan karena kapasitas, tapi sebagai buah dari operasi politik dinasti. Gibran adalah simbol dari degradasi etika, di mana konstitusi, moral, dan akal sehat dikorbankan demi ambisi kekuasaan keluarga. Bila ini dibiarkan, kata Sudirman Said, kita bukan sedang membangun Indonesia maju, tapi menggali lubang kubur demokrasi. Informasi daerah, 2 mahasiswa UGM meninggal saat KKN di Maluku Tenggara akibat perahu terbalik dihantam gelombang. Mereka tengah lakukan proyek terumbu karang, 5 lainnya selamat. UGM fokus evakuasi dan evaluasi keselamatan pada Rabu 2 Juli. Informasi nasional, kebakaran di Rumah Sakit Hermina Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu 2 Juli pagi berhasil dipadamkan dalam 30 menit. 75 orang dievakuasi tanpa korban jiwa, penyebab masih diselidiki. Selanjutnya, tokoh dekat Jokowi mulai disorot hukum seperti Nadiem, Yakut, dan Hovifah. Jurnalis menilai ini sinyal berubahnya arah kekuasaan. Prabowo dinilai sedang bangun citra independen dan lepas dari bayang-bayang Jokowi. Informasi luar negeri, hampir 7.000 tenaga kesehatan Malaysia mundur sejak tahun 2020. Mayoritas pindah ke sektor swasta karena gaji lebih tinggi. Krisis perawat jadi sorotan utama pemerintah pada Rabu 2 Juli. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.